Syifatus Solihah sebagai penggugat. Saya Muhammad Asad sebagai tergugat. Aku Alvin sebagai anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Baik, Ya, silakan duduk. Kita tunggu bapaknya terlebih dahulu ya, Bu, ya. baik Bu. Ayo, Asad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, Pak. Silakan duduk Bu, Pak. Bagaimana untuk kabar kalian berdua? Alhamdulillah kami sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Sita Rika yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai mediator untuk membantu Bapak dan Ibu mencari penyelesaian terkait perkara yang sedang berlangsung. Terus saya sampaikan bahwa mediasi ini bersifat wajib, namun hasilnya tetap bergantung pada keputusan dan ketersediaan Bapak dan Ibu untuk berdiskusi dan bekerja sama. Di sini saya bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak, dan semua keputusan tetap berada pada tangan Bapak dan Ibu. Dalam mediasi ini, segala pembicaraan bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tujuan kita adalah mencari solusi dan baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak kalian. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan beberapa aturan dasar dalam bermediasi. Yang pertama, bergiliran berbicara, tidak saling memotong. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan sopan dan jelas. Yang ketiga, fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Yang keempat, jika diperlukan, saya dapat mengadakan kampus atau pertemuan terpisah. Apakah Bapak dan Ibu menyetujui aturan dasar ini? Baik Bu, kami bersedia. Terima kasih. Dan untuk Ibu, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Baik Ibu mediator, saya merasa rumah tangga saya sudah tidak harmonis. Komunikasi kami sering berujung bertengkar. Saya menggugat cerai, dan menurut saya situasi di rumah tidak lagi sehat untuk anak kami, Alvin. Saya juga ingin mendapat hak asuh Alvin karena saya sering atau selama ini mendampinginya ia sekolah. Baik, sekarang saya persilahkan untuk Bapak Asad untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Bu, memang benar kami sering bertengkar, tapi bukan berarti saya tidak layak menjadi ayah. Saya selalu berdiri untuk Alvin. Saya mengantar dia latihan, menemani dia belajar matematika. Saya bahkan tidur di sofa selama berbulan-bulan hanya agar pertengkaran kami tidak terdengar oleh dia. Saya melihat Bapak dan Ibu sama-sama menyayangi dan mencintai Alvin dengan sangat sekali. Saya menghargai keterbukaan Bapak dan Ibu. Kita akan mencari titik temu dengan fokus pada kebutuhan Alvin. Untuk Bu Uswa, apa yang paling Ibu khawatirkan jika hak asuh tidak ditahan Ibu? Saya takut pendidikan dan rutinitas Alvin terganggu karena saya terbiasa mengatur jadwal Alvin untuk sekolah dan lain-lainnya, Bu. Untuk Bapak sendiri, apa yang paling Bapak inginkan? Saya tidak ingin jauh dari Alvin. Dia itu anak yang sangat dekat dengan saya. Saya ingin tetap menjadi bagian dari kesehariannya. Jadi intinya Ibu ingin stabilitas pendidikan dan Bapak ingin tetap terlibat. Mari kita dengarkan juga pendapat dari Alvin ya Bapak Ibu. Baik, saya akan panggil dulu ya. Ayo. Bapak Ibu, di sini saya sudah mengundang Alvin sebagai anak Bapak Ibu. Halo Alvin, duduk di sini ya. Tidak perlu takut, tidak perlu memikirkan jawaban salah. Kami hanya ingin tahu apa yang Alvin rasakan. Saya bingung Bu. Ibu dan ayah terus bertengkar. Saya capek melihat mereka marah-marah. Tidak apa-apa nak, kamu bicara saja di sini. Baik Bu. Alvin, kamu tidak harus memilih antara salah satu dari mereka.
kami hanya ingin tahu apa yang kamu inginkan agar semuanya bisa lebih nyaman. Aku sayang ibu dan ayah, tapi aku mau tinggal di rumah ibu karena dekat sekolah. Tapi aku juga mau tetap sering sama ayah. Aku mau ayah tetap jemput di hari Jumat seperti biasa. Terima kasih Alvin, itu sudah sangat membantu sekali. Kamu berbalik ngobrol ya. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, berdasarkan keinginan Alvin dan kepentingan Bapak Ibu, apakah memungkinkan skema berikut? Yang pertama, hak asuh untuk Alvin utama pada ibu untuk menjaga stabilitas sekolah. Yang kedua, ayah mendapat waktu pengasuhan rutin, misalnya akhir pekan atau hari libur. Terus kepentingan pendidikan tetap dibahas bersama. Saya bisa menyetujui itu asal aku dapat aman dulu. Saya setuju Bu. Yang penting saya tetap menjadi bagian dari hidupnya. Baik, kalau begitu kita bisa lanjut merumuskan perjanjiannya ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah mendapatkan perjanjian mediasinya. Yang pertama untuk hak asuh anak yang bernama Alvin yang berusia 12 tahun berada pada ibu Uswah sebagai pengasuh utama. Yang kedua, hak akses dan waktu bersama. Ayah Asad memiliki waktu bersama anak setiap Jumat sore sampai Minggu sore. Hari libur sekolah dibagi secara profesional dan disusun secara bersama. Untuk ketiga, keputusan pendidikan dan kesehatan. Segala keputusan penting mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak dibuat melalui musyawarah kedua orang tua. Terus yang keempat, komunikasi anak dan orang tua. Alvin bebas berkomunikasi dengan ayah maupun ibu kapan saja tanpa pembatasan. Dan yang terakhir, komitmen bersama. Kedua pihak berkomitmen menjaga suasana kondusif demi kenyamanan dan perkembangan psikologis anak. Bagaimana? Saya setuju Bu. Coba. Saya juga setuju. Dengan ini mediasi dinyatakan berhasil. Terima kasih karena telah mengutamakan kepentingan Alvin. Dan untuk Alvin silakan masuk nak. Terima kasih Ibu, Ayah, aku lega.